Salatu wassalamu ala rasulillah. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, ini pertemuan kedua. Kita lanjut pelajaran ilmu nahwu dasar dengan membaca Miftah Ilmin Nahwi, kunci ilmu nahwu. Di hari ini alhamdulillah sebagaimana yang kita katakan kemarin, kita sudah mulai masuk di pembahasan inti. Dan dengan memasuki pembahasan hari ini, maka kita akan memasuki tahap pertama dalam belajar ilmu nahwu. Karena belajar ilmu nahwu itu ada 3 tahap, 3 tingkatan. Kalau kita selesaikan 3 tingkatan itu, maka selesai ilmu nahwu dasar. Ya, selesai ilmu nahwu dasar. Tahap pertama, pengenalan tentang istilah-istilah, nama-nama yang ada dalam ilmu nahwu. Kita mengenal apa itu kalam, apa itu kalimat, apa itu isim, apa itu fi'il, apa itu huruf. Ya, itu tahap awal namanya. Mengenal istilah-istilah yang ada dalam ilmu nahwu. Tahap kedua, kita akan memasuki mengenal tanda baca. Tanda bacanya saja. Ya, dari kata-kata yang ada dalam bahasa Arab. Itu tahap kedua, mengenal tanda bacanya. Apakah ini kata di dhamma, di fathah, di kasroh, atau di sukun. Atau pakai alamat selain dhamma, fathah, kasroh, sukun. Itu tahap kedua itu. Tahap ketiga, tahap terakhir, mengenal penyebab kata itu di dhamma, di fathah, di kasroh, di sukun. Atau nanti sebagai penggantinya. Nah, ini 3 tahap. Tahap pertama, pengenalan semua istilah yang ada dalam nahwu. Tahap kedua, mengenal tanda baca. Tahap ketiga, mengenal sebab dibaca dengan tanda baca yang di tahap kedua. Jadi kalau 3 tahap ini selesai, berarti kita tamat ilmu nahwu dasar. Nah, di hari ini kita mulai masuk di tahap pertama. Dari istilah. Itu mulai dari babul kalami. Bab tentang kalam. Bab tentang kalam. Ini istilah. Kalau disebut ini adalah kalam. Apa maksudnya? Nah, di sini akan dikasih tahu. Di sini akan dikasih tahu. Al-kalamu huwa al-labdul murakkabul mufidu bil wad'i. Al-kalamu huwa al-labdul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalam itu adalah, kalam sebuah kata, sesuatu dikatakan kalam, huwa labdu, dia adalah lafaz. Ini ketentuan pertama. Ketika saya bilang ini kalam atau bukan, apakah dia lafaz? Itu dulu yang ditanyakan. Karena ketentuan awal untuk sebuah atau sesuatu dinamakan kalam harus dia lafaz. Lafaz itu maksudnya ada suaranya. Terucapkan. Bahkan para ulama bahasa nanti akan kita dapatkan di buku lanjutan. Suara itu harus tersusun dari huruf hijaiyah. Bukan hanya sekedar suara saja. Harus suaranya itu tersusun dari huruf apa? Hijaiyah. Itu dibilang kalam. Itu ketentuan pertama. Ketentuan kedua, al-labdul murakkab. Harus suara tadi, lafaz tadi, harus murakkab, harus tersusun. Paling sedikit 2 kata. Paling sedikit 2 kata, itu paling sedikit. Ketika ada hanya 1 kata walaupun terlafadzkan, pastikan bukan kalam. Paham kan? Karena ini ketentuan keduanya. Dan ketentuan ini nanti setelah selesai dari 4 ketentuan, nanti kita akan katakan ini namanya rukun. Ini namanya rukun. Hal yang harus ada terhadap sebuah atau sesuatu yang dinamakan kalam. Jadi harus tersusun. Misalnya saya katakan begini, Zaidun. Terlafadzkan?
Saya ucapkan ini, Zaidun. Terlafaz kan? Sampai di situ kalam. Ya. Kalam kalau hanya sekedar baru syarat pertama, yaitu lafaz. Tapi kalau kita bilang syarat kedua, harus murokkab. Harus tersusun. Paling sedikit 2. Jadi ketika saya bilang Zaidun kalam, pastikan bukan. Karena tidak murokkab. Paham ini? Nah, ini baru ketentuan kedua. Ketentuan ketiga, al-mufidu. Harus lafaz yang tersusun tadi itu ada faedahnya. Tahu ada faedahnya? Maksudnya adalah si pendengar paham yang diucapkan. Itu dibilang ada faedahnya. Orang yang mendengar apa? Paham, mengerti. Dan tidak menanti lagi sesuatu yang lain. Misalnya kalau saya bilang begini. Lafaz yang tersusun dan ada faedahnya. Ja'a Zaidun. Saya ngomong. Ja'a Zaidun. Zaid telah datang. Iya. Pertanyaan pertama, lafaz Ja'a Zaidun, lafaz. Murokkab, tersusun, tersusun. Kan begitu kan? Ja'a Zaidun, tersusun. 2 kali, 2 kata. 2 kata. Ada faedahnya? Ja'a Zaid, ada faedahnya? Masa enggak ada? Ada. Zaid telah datang. Kan begitu kan? Kan antum langsung bilang, oh iya, Zaid telah datang. Ada faedahnya? Ada, masa enggak ada? Kan kita bilang Zaid telah datang. Ja'a Zaidun. Itu kalimat berfaedah. Karena terdapat di dalamnya berita bahwasanya Zaid apa? Telah datang. Si pendengar sudah tidak menanti lagi sesuatu yang lain. Sudah sempurna itu kalimat. Dipahami nih? Beda kalau saya bilang begini. In ja'a Zaid. Atau mereka katakan idza ja'a Zaid. Iya. Idza ja'a Zaid. Jika Zaid datang. Ini tersusun dari 3 kata. Idza ja'a Zaid. 3. Tapi dalam bahasa Arab apakah dalam kalimat ini dinamakan kalam? Mereka bilang tidak. Kenapa? Karena dia memang lafaz tersusun tapi tidak ada faedahnya. Kenapa tidak dibilang tidak ada faedahnya? Karena orang yang mendengar masih menanti. Kan saya bilang, jika Zaid datang. Pendengar masih bertanya, kenapa kalau dia datang? Beda kalau tadi Zaid telah datang. Antum masih menunggu sesuatu? Kan tidak menunggu lagi. Zaid telah datang. Oh iya telah datang. Kan begitu lagi. Begitu saja kan? Tapi kalau dibilang, idza ja'a Zaid. Jika Zaid datang. Paham gak ini? Kalau antum dengar itu kalimat, apa yang terjadi? Jika Zaid datang, antum masih menunggu, masih bertanya, kenapa kalau dia datang? Iya kan? Berarti walaupun tersusun kalau tidak ada faedahnya, belum kalam. Belum kalam. Dipahami nih? 3 syarat. Syarat terakhir, bil wad'i. Lafaz yang tersusun dan berfaedah tadi, bil wad'i. Dengan peletakan orang Arab. Maksudnya bahasa mudanya berbahasa Arab. Dia lafaz tersusun berfaedah dengan penggunaan orang Arab. Artinya kata yang diucapkan adalah bahasa Arab. Paham ini kan? Jadi ketika saya datang misalnya kita baca ayat Al-Quran. Karena Al-Quran kalamullah. Berarti pastikan kalau dibilang kalamullah berarti apa? Lafaz tersusun berfaedah berbahasa Arab. Itu maksudnya. Kalau dibilang kalam. Ini istilah dalam bahasa. Kalau dibilang ini kalamnya Zaid. Ini kalamnya Nabi. Ini kalamullah. Paham ini? Berarti langsung di dalam pikiran kita berarti dia lafaz. Dan tersusun berfaedah sama berbahasa Arab. Misalnya kita baca Al-Quran. Ayat pendek. Idza ja'a nasrullah. Nah, idza ja'a nasrullah. Ini belum sempurna. Kalau datang pertolongan Allah. Kita masih menanti kenapa? Ya kan? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan jika kamu telah melihat manusia sudah masuk dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Terus? Nah, kan baru lengkap kan semuanya. Fasabbih.
Kalau sudah datang pertolongan Allah, fasabbih bihamdi rabbika. Kan begitu. Ini dibilang ini kalam ini surat An-Nasr namanya kalamullah. Kenapa? Karena kalau antum baca sampai akhir berarti dia lafaz ada suaranya. Allah berbicara dengannya. Paham kan? Allah berbicara dengannya. Terus tersusun. Ya kan satu surat tersusun. Terus ada faedahnya. Terus berbahasa Arab. Berarti kita namakan ini kalamullah. Paham ini istilah kalam? Jadi kalam itu syaratnya. Kalau ada kalimat sempurna tersusun dilafadzkan tapi tidak berbahasa Arab maka bukan kalam. Walaupun kata para ulama bahasa, ulama nahwu, walaupun di sisi orang lain itu dibilang kalam karena sempurna. Tapi kalau dibilang kita bercerita tentang bahasa Arab, kalau dibilang kalam al-Arab, kalamnya orang Arab berarti dipastikan dia lafaz tersusun ada faedahnya dan berbahasa Arab. Jelas ini kalam? Ini 4 rukunnya kalam. 4 rukunnya kalam. Kalau dapat sesuatu berfaedah tapi tidak terlafadzkan bukan kalam. Paham kan? Kalau antum dapat sesuatu ada faedahnya. Ada manfaatnya. Ya kan? Orang paham tapi dia tidak lafadzkan, maka pastikan bukan kalam. Karena tidak terpenuhi syarat pertama. Paham kan? Atau ada terlafadzkan, tapi tidak tersusun. Bukan kalam, karena tidak terpenuhi lafadz syarat kedua. Atau ada kata lafadz tersusun, tapi tidak berfaedah. Maka bukan kalam juga. Atau ada lafadz tersusun berfaedah. Tapi tidak digunakan oleh orang Arab, maka bukan kalam juga. Anda paham ini? Contoh nyata misalnya sering ulama bahasa contohkan di kita. Misalnya saya bilang ke ini yang buka songkonya. Kenapa dia bisa berdiri? Dia paham kan? Nah, dan dia bisa duduk. Kenapa? Dia paham atau tidak? Paham. Berfaedah atau tidak? Berfaedah enggak? Berfaedah enggak tadi itu? Berfaedah. Tapi apakah itu tadi kalam barusan? Bukan. Kenapa? Saya enggak ngomong. Saya cuma begini dan begini. Paham ini saudara? Jadi ini bukan kalam. Paham jangan antum ini? Bukan kalam. Yang barusan itu tadi bukan kalam. Kenapa? Tidak ada suaranya. Hasan. Tidak ada suaranya. Paham ini? Demikian pula kalau ada suara tapi tidak tersusun. Ya kan? Atau ada suara tersusun tapi tidak berfaedah. Ya. Atau ada suara tersusun ada faedah tapi tidak berbahasa Arab. Maka pastikan bukan kalam. Nah, ini istilah pertama yang harus kita kenal. Dibilang kalam. Jelas kan? Siapa yang belum paham tentang kalam? Baik, setelahnya langsung kita masuk istilah kedua. Siapa yang belum paham tentang kalam? Samping antum itu. Paham yang songko hitam? Yang baru pakai songko tadi, yang ini. Kita paham. Betul. Yakin. Yakin betul. Apa? Jadi apa syaratnya kalam dinamakan kalam? Dilafadzkan. Tersusun. Berfaedah. Berbahasa Arab. Jelas berarti ini ya? Baik, kita lanjut lagi. Istilah berikutnya, babul kalimah. Pokoknya ini kita istilah terus. Di tahap pertama, babul kalimah, bab tentang al-kalimah. Tadi kalam, kalimat artinya. Ini al-kalimah, terjemahannya kata. Jadi kalau kalam, terjemahannya kalimat dalam bahasa kita. Kalau kalimah,
terjemahannya kata dalam bahasa kita. Hati-hati jangan sampai ketukar. Jangan sampai ketukar. Iya, jika disebut kalam, maka terjemahannya kalimat. Kalau disebut kalimah, terjemahannya apa? Kata. Kata. Apa itu al-kalimah? Secara makna kata. Tapi menurut istilah apa? Ya. Tadi contohnya jelas ya. Saya tidak baca tadi karena memang sudah banyak contoh kan. Misalnya tadi contohnya di al-kalam. Muhammadun naimun. Aliyun maridun. Doroba Muhammadun kalban. Itu contoh ya. Jelas itu contoh. Ya, sebagai kalam. Kalau ini sekarang al-kalimah. Apa itu al-kalimah? Hiya qaulun mufrad. Ini beda artinya. Kalau disebut ini adalah al-kalimah. Apa itu al-kalimah? Qaulun mufrad. Dia adalah ucapan yang mufrad. Yang berisi cuma satu kata. Ketika saya ngomong isinya satu kata. Itu kalimat. Al-kalimah. Tapi kalau isinya lebih dari satu namanya apa tadi? Namanya apa tadi? Kalam. Dipahami nih? Iya. Ini kalimat. Mudah sekali. Qaulun mufrad. Ucapan yang satu. Yaitu hanya satu kata. Seperti misalnya. Misal contoh di buku. Muhammadun. Kalau isinya cuma satu kata seperti itu langsung bilang. Kalimah. Asadun kalimah. Al-asadu kalimah. Maksudnya pakai al atau tidak pakai al. Yang penting satu kata. Iya, asadun tidak pakai al. Al-asadu pakai al. Iya. Makanya yang dimaksud adalah yang penting satu kata. Pakai al atau tidak. Kataba kalimah. Yaktubu kalimah. Min kalimah. Bal kalimah. Pokoknya kalau isinya satu kata. Itu namanya apa? Kalimah. Kalau lebih dari satu kata namanya apa? Kalam. Dipahami ini? Kalau saya bilang begini. Ja'a Zaidun. Ja'a. Kalam atau kalimah? Apa? Kalimah. Zaidun. Apa? Ja'a Zaidun. Jadi kalam itu tersusun dari kalimah. Paham maksudnya ini? Tidak semua kalimah kalam. Tapi kalau kalam pasti kalimah. Paham perkataan saya ini? Tidak semua kalimah kalam. Kan namanya kalam harus tersusun. Dipaham kan? Tapi kalau itu adalah kalam. Pastikan siapa dia? Kalimah. Karena namanya kalam tersusun dari kalimah. Jelas ini kan? Jelas ya? Ketika saya bilang misalnya. Kita baca ayat. Ya, dalam Al-Quran. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ini surat ini namanya apa? Maksudnya ini wal asri innal insana lafi khusrin sampai akhir. Itu dinamakan apa? Kalam. Paham kan? Wal asri wa namanya apa? Kalimah. Al-asri. Kalimah. Inna. Al-insana. La. Fi. Khusrin. Paham maksudnya? Jadi kita bisa tunjuk. Perkataannya itu namanya kalimah. Tapi kalau saya katakan. Wal asri innal insana la fi khusrin. Apa itu? Kalam. Kan dia terlafat. Tersusun. Berfaedah. Terus. Berbahasa Arab. Jelas maksudnya ini? Jelas ini? Jelas ya? Nah, siapa yang belum paham kalimah? Nah, pelajaran muda ini. Aman. Iya. Berikutnya lagi. Kita lebih jauh lagi sekarang. Anwa'ul kalimah. Jenis-jenis kalimah. Jadi kalimah itu ada jenisnya, bukan kalam. Kalau kalam, kita tidak bahas dulu jenisnya. Karena kita butuh pelajaran terkait dengan jumlah.
Kalam tidak perlu dibahas. Yang penting diketahui dulu dari dasar namanya kalam. Oh, lafaz yang tersusun ada faedahnya. Nah, yang lebih jauh sekarang ini kita bicarakan adalah al-kalimah. Ini al-kalimah dia terbagi. Itu kata yang terucap dalam bahasa Arab maka tidak keluar dari beberapa bentuk. Berdasarkan penelitian. Mereka katakan anwa'uha salasatun. Jenisnya ada 3. Kata para ulama ittifaqon la rabi'alaha. Ini sepakat, tidak ada keempat. Tidak ada lagi keempat. Tidak ada perselisihan. Ketika antum baca kalam dalam bahasa Arab, maka tidak akan mungkin keluar dari 3 perkara yang menyusunnya. Karena kalam kan tersusun dari kalimah. Paham gak ini? Jadi ketika kita baca Al-Quran, kalamullah, maka tidak akan keluar dari 3 ini. Tidak akan pernah keluar. Karena ini sudah diteliti seluruh kosakata bahasa Arab. Kosakatanya ini yang dibahas. Sudah diteliti kosakata bahasa Arab, maka tidak akan pernah keluar dari 3. Tidak ada keempat. Sepakat para ulama bahasa. Apa itu? Pertama ismun, kedua fi'lun, ketiga harfun. Kalau antum baca Al-Quran, tidak akan mungkin ada keempat. Pasti kalau bukan isim, fi'il, atau huruf. Ini yang kita akan kenal lebih jauh. 3 ini. Isim, secara mendasarnya kata benda. Fi'il, kata kerja. Harfun, huruf. Bukan kata benda, bukan kata kerja. Nah, ini yang kita mau kenal istilahnya. Apa itu isim? Yang tadi itu terjemahannya kata benda. Apa itu fi'il? Kata kerja. Apa itu huruf? Nah, ini yang kita mau kenal. Kalau selesai ini, berarti selesai tahap pertama. Mengenal istilah. Paham ini kan? Kalau selesai ini. Kita kenal pertama sekarang al-ismu, isim. Kata benda. Apa itu isim? Dikatakan al-ismu huwa kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha walam tuktaron bizamanin. Al-ismu huwa kalimatun dallat ala ma'na fi nafsiha walam tuktaron bizamanin. Isim itu adalah, kalau dibilang ini adalah isim, maka apa artinya? Huwa dia adalah kalimatun kata. Jadi bukan kalam. Hati-hati, isim itu adalah kalimatun. Apa artinya kalimatun? Kata. Satu-satu. Qaulun mufrad. Isim itu namanya isim berarti satu kata. Satu kata. Dalat yang menunjukkan ala makna atas sebuah arti fi nafsiha pada dirinya. Yaitu dalam kata itu sudah punya arti. Paham ini? Pada diri kalimat itu sudah punya makna. Terus, walam tuktaron bizaman. Tidak bergandengan dengan waktu. Waktu itu nanti ada 3. Ada telah, sedang, akan. Ketika menerjemahkan, tidak ada itu waktu itu. Tidak ada dibilang telah, sedang, akan, berarti dia isim. Punya arti pada dirinya dan tidak punya waktu. Di dalam maknanya, di dalam artinya. Maka dia itulah namanya isim. Ya namanya isim. Contoh ya, contoh dulu. Misal, Muhammadun. Ini kata. Satu kata kan? Berarti dia kalimah. Apa dia isim atau fi'il atau huruf? Dibilang isim. Kenapa? Dia punya arti pada dirinya. Dan tidak ada waktunya. Apa artinya Muhammad? Seorang yang bernama Muhammad. Tidak ada waktunya dibilang telah seorang yang bernama Muhammad. Atau sedang seorang yang bernama Muhammad. Atau akan seorang bernama Muhammad. Tidak ada waktunya. Maka ini disebut isim. Ini disebut isim.
Kitabun. Ini kitabun isim. Kenapa? Kan dia kata punya arti pada dirinya. Yaitu pada kata ini ada artinya. Kitab apa artinya? Sebuah buku. Berarti ada maknanya. Pada dirinya. Makna yang sempurna. Sebuah buku. Dan pada makna ini tidak ada waktunya. Berarti dia siapa? Isim. Kan ketentuannya dua saja. Dia kata punya arti pada dirinya. Dan tidak ada waktunya. Itu isim. Punya arti pada dirinya. Dan tidak ada waktunya. Langsung isim. Paham ini kan? Langsung isim. Contoh lain lagi, mirsamun. Pensil. Sebuah pensil. Ya, pensil. Berarti dia punya arti pada dirinya. Ada waktu? Tidak ada sedang pensil telah pensil akan pensil? Tidak ada. Berarti dia siapa? Isim. Paham ini dibilang isim? Semua ini kan hanya 3 contoh. Antum bisa datangkan banyak contoh. Paham kan? Bisa datangkan banyak contoh. Untuk perbedaan, antum bisa melihat misalnya. Kita datangkan lagi satu contoh. Contoh tadi yang sudah lewat ada kata asadun. Ada kata apa? Asadun. Apa artinya asadun? Seekor singa. Paham kan? Oh berarti punya arti pada dirinya. Ada waktu? Ada kata telah? Tidak ada. Sedang? Akan? Berarti siapa dia? Isim. Paham kan? Contoh lain lagi misalnya. Saya katakan ya, bakorotun. Sapi. Ada maknanya? Ada. Apa maknanya tadi? Sapi. Pada dirinya sudah ada maknanya. Paham kan? Pada dirinya ada maknanya. Sudah sempurna. Orang bilang sapi ya, orang paham. Oh sapi. Dia kakinya ada 4, ada ekornya, ada kepalanya. Kan begitu kan? Kecuali yang tidak pernah lihat sapi. Siapa yang belum pernah lihat sapi? Di sini. Supaya kita jelaskan sapi itu. Belum ada ya? Sudah ada? Sudah lihat semua? Sudah lihat semua sapi? Jadi orang sudah paham. Ada waktunya? Tidak ada. Berarti dia siapa? Isim. Kita contohkan yang lain. Kataba. Telah menulis. Jadi ada maknanya pada dirinya. Yaitu menulis. Paham kan? Maknanya menulis. Iya kan? Tapi ada waktunya. Telah. Ini kata apa? Memang maknanya. Ada maknanya pada dirinya apa? Menulis. Tapi ada waktunya apa? Kata telah. Isim atau bukan berarti? Kenapa? Apa yang membuat dia bukan isim? Ada ini, ada waktunya. Ada waktunya. Paham kan? Ada waktunya. Demikian pula kalau saya bilang begini. Yakro'u. Ini yakro'u. Dia artinya membaca. Dia membaca. Kalau sampai di situ membaca, berarti dia kalimah. Kan begitu? Dia punya makna. Kan begitu? Tapi ini membaca, dia bisa bermakna sedang. Ya, bisa bermakna akan. Dia bisa bermakna ini yakro'u bisa sedang membaca, akan membaca. Kalau begitu artinya apa dia? Bisa nggak isim? Bisa nggak isim? Nggak bisa. Kenapa? Ada waktunya. Jadi kalau ada waktunya seperti ini, ya, maka pastikan bukan isim. Karena syarat isim itu adalah punya arti, tidak ada waktu. Bisa dibedakan isim ini. Bagaimana kalau ada waktunya apa dia? Nanti, kan kita baru mengenal pertama. Jadi isim itu kata punya arti pada dirinya, tidak ada waktu. Paham kesimpulan isim ini? Ini pengertian paling pendek. Langsung bisa dipahami insya Allah tentang isim. Ada yang belum paham isim? Jadi isim ini adalah kalimat. Cuman dia lebih khusus dari jenisnya. Karena kalimat itu bisa isim, bisa fi'il, bisa huruf. Dipahamkan? Kalau kalimat yang penting satu kata. Bisa isim, bisa fi'il, nanti bisa juga huruf. Nah kalau satu kata itu punya makna pada dirinya dan tidak ada waktu, isim. Paham kan? Itu berarti nanti isim. Jelas ini? Jelas ini? Siapa yang belum jelas? Jujur.
Enggak ada? Kita saudara jelas. Tahun ini banyak sekali anak muda sekali ya. Jadi malu-malu gampangnya. Yang berani angkat tangan belum jelas saya kasih hadiah. Ini tentang isim. Saya kasih hadiah 1. Saya kasih hadiah 2. Saya kasih hadiah 3. Oh, berarti tidak ada. Baik, lanjut. Nah, ini isim. Ini isim secara makna, secara arti. Jadi nanti kita itu bisa kenal itu kata isim kalau kita tahu artinya. Paham kan? Secara definisi. Nah, cuman kita juga bisa kenal itu adalah isim tanpa tahu arti. Dengan apa? Dengan tanda. Nah, sekaranglah kita lebih jauh. Kita masuk lagi berikutnya. Alamatul ismi. Tanda isim. Ini walaupun tidak tahu artinya. Tidak tahu terjemahannya. Kita bisa pastikan ini kalimat. Terus ini isim. Dengan tandanya. Di buku ini saya langsung sebutkan 5 tanda. Dari 5 tanda ini terbagi 2. Ada tanda lafzi dan ada tanda maknawi. Ada tanda secara lafaz dan ada tanda secara makna. Ada tanda secara lafaz dan ada tanda secara apa? Makna. Iya. 5 tanda. Kita lihat tanda pertama. Ketika sebuah kata itu adalah isim, maka tidak akan mungkin keluar dari tanda ini. Itu tanda pertama adalah al-khafdu. Atau disebut juga al-jarru. Kalau dia berkasro. Ketika kata itu di kasro, maka itu tanda kalau dia adalah isim. Tahu kasro ya? Tahu kasro kan? Apa itu kasro? Harokat? Harokat apa? Yang di bawah huruf. Baiklah. Itu dibilang kasro. Jadi harokat ada 3. Ada dhammah, ada fathah, ada kasro. Ditambah pengikutnya 1 yaitu sukun. Karena sukun bukan harokat. Karena sukun bukan harokat. Nah kalau ada kata di kasro, pastikan dia isim. Walaupun antum belum tahu artinya. Dan pastikan nanti berarti kalau diterjemah tidak ada waktunya. Paham ini? Pokoknya semua kata yang di kasro bilang isim. Apapun yang terjadi. Enggak, walaupun dibunuh, isim ini. Iya, paham ini? Kalau ada yang mau potong leher antum bilang ini bukan isim, isim. Dipahami ini kan? Kalau di kasro. Misalnya kita baca Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim. Bismi. Ini contoh di Quran, ini contoh. Di buku. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi. Ismi. Apa itu? Isim. Kenapa kita tahu? Kasro. Allahi. Kenapa? Kasro. Ar-Rahmani. Isim. Kenapa? Kasro. Ar-Rahimi. Isim. Kenapa? Kasro. Pokoknya kalau ada kasro, langsung bilang isim. Walaupun tidak tahu terjemahannya. Paham kan? Misalnya kalau kita baca surat An-Nas. Kul a'udzu birabbin nasi. Kul sukun. Belum. A'udzu dhamma. Belum. Rabbi. Apa itu? Kenapa? Kasro. An-nasi. Kenapa? Kasro. Kan begitu kan? Malikin nasi. Maliki. Isim. Kenapa? An-nasi. Isim. Kan kalau sudah 1 kali isim, isim terus. Walaupun nanti di dhamma atau di fathah. Kan kalau pernah di kasro, berarti itu isim. Dipahamkan? Kan tidak berubah. Tidak berubah. Ilahin nasi. Ilahi. Isim. Kenapa? Kasro. An-nasi sudah pasti tadi isim. Paham kan? Jelas ini. Min syarri. Min isim atau bukan? Berdasarkan alamat pertama. Min. Bukan. Syarri. Isim. Waswasi. Isim. Khonnasi.
Isim. Paham ini? Kenapa bisa tahu itu adalah isim? Kasro. Pokoknya kalau ada kasro pasti isim. Kan ini tanda khusus. Disebabkan karena fiil, kata kerja, tidak ada yang di kasro. Tidak ada itu kata kerja yang di kasro. Nanti jenis yang kedua. Tidak ada yang di kasro. Kasro itu khusus isim. Khusus siapa? Isim. Ini tanda pertama. Tanda kedua. Kita hanya ambil sampai tanda kedua. At-tanwin. Adanya tanwin. Tanwin itu baris dua. Ada dua domahnya. Ada dua fathahnya. Ada dua kasronya. Paham kan? Kapan dua harokatnya, maka itu disebut tanwin. Dan kalau kata ditanwin, pastikan dia isim. Karena tidak ada fiil dan huruf yang bertanwin. Paham ya? Ya. Jadi ada kata, dia kan ada dhammah, ada fathah, dan ada kasroh. Serta ada sukun. Iya. Alamat pertama untuk isim kalau dia berkasroh. Paham kan? Dhamma ini bisa dua. Apakah ditulis 69 atau nanti 99 di Quran. Kan dhamma ada dua bentuk. Fathahnya ada dua. Kasrohnya ada dua. Kalau kasrohnya ada dua maka nanti ada dua tanda. Tanda pertama untuk isim kasroh. Kan? Khofat. Tanda kedua apa? Tanda kedua adalah tanwin. Karena ada berapa? Ada dua. Kan beda tanwin. Tanwin itu adanya harokat yang kedua. Paham kan? Harokat pertama itu namanya kasroh. Jadi kalau ada kata dua dhammanya, dua fathahnya, dua kasrohnya. Maka itu adalah siapa? Isim. Pastikan seperti itu. Walaupun tidak kasroh. Tapi dia dua dhammahnya, dua fathahnya. Langsung bilang adalah siapa? Isim. Banyak di Quran. Banyak sekali di Quran. Kata yang bertanwin. Banyak sekali di Quran kata yang bertanwin. Misalnya antum baca surat Al-Ikhlas. Kul huwallahu ahadun. Kul belum ada tandanya di situ. Allahu belum ada tanda yang kita pelajari, yang baru kita pelajari. Karena Allahu ndak kasroh di sini kan, tapi kan sudah pernah kasroh tadi. Kan kalau sudah pernah satu kali, maka apapun yang terjadi setelahnya tetap isim. Iya, karena kalau pernah dimasuki oleh tanda, maka itu isim selama-lamanya. Iya, tapi yang kita mau pelajari sekarang belum ada. Ahadun, kata ahadun. Apa ini? Isim, kenapa? Adanya tanwin, walaupun dia tidak kasroh. Tapi dia bertanwin. Apa itu tanwin? Harokat dobel. Apa itu harokat dobel? Harokatnya ada Ada berapa harokatnya? Dua. Dua apanya? Dua fathah dan dua kasroh. Dua domahnya. Paham ini tandanya? Selesai. Nah, ini untuk hari ini cukup dulu. Alhamdulillah. Lumayan untuk merojaah kan? Alhamdulillah. Insya Allah tidak sampai pingsan. Sampai situ dulu. Kita cukupkan. Alhamdulillah. Dengan dua tanda. Insya Allah kita lanjutkan besok. Di pertemuan besok. Tanda ketiga, empat, dan kelima. Serta masuk lagi di rincian jenis-jenis isim insya Allah. Ada pertanyaan atau ada yang masih belum jelas tadi? Silakan. Bukan. Jadi sebanyak apapun lafadznya dan tersusun, tapi tidak ada faedahnya, maka belum dinamakan kalam. Karena kalam itu harus terpenuhi 4 syarat. Lafadz tersusun berfaedah dan berbahasa Arab. Dipahamkan? Ada lagi?
Betul. Kan maksudnya ini yang disebutkan tanda, berarti itu khusus. Nah, ketika saya bilang ini tandanya, antum siapa namanya? Erik. Erik ciri-cirinya selalu pakai peci nasional. Tidak bisa saya kasih tahu begitu kalau itu bukan tanda khususnya antum. Makanya para ulama katakan walaupun itu adalah aib, tapi tidak apa-apa sebagai alamat. Misalnya mereka bilang Abdurrahman al-A'raj. Abdurrahman si pincang. Kenapa dibilang begitu? Itu al-A'raj sebagai pengenal. Disebutkan di kan banyak Abdurrahman. Paham kan? Paham kan? Nah, itu disebut tanda khusus. Jadi ini yang disebutkan dua tadi itu. Tidak ada pada yang lain. Tidak mungkin ada pada dua saudaranya. Karena ini untuk membedakan dia dari dua saudaranya. Kan tiga bersaudara ini. Nah, tiga bersaudara. Kalimat dari tiga. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Yang membedakan ini nanti ada masing-masing tandanya. Nah, jadi tidak ada isim, tidak ada selain isim nanti yang ditanwin. Tidak ada selain isim yang di kasroh. Ya kan? Ada lagi? Ubaid? Ada pertanyaan saudara? Ubaidillah. Siapa namanya itu? Ubaidillah. Isim berarti itu ya. Karena di kasroh. Ubaidi. Namanya. Isim berarti itu? Kenapa? Ada kasrohnya. Namanya ada kasrohnya. Nah, karena dia berarti dia isim. Isim berarti namanya antum itu. Karena dia di kasroh. Walaupun bapaknya antum salah. Kenapa dia kasroh tidak ada penyakit? Iya kan Ubaidillah? Selesai? Masih ada lagi? Tidak ada? Ini sedikit-sedikit ya, jangan bilang sedikitnya nih. Tunggu, ini belum bertumpuk. Ini karena baru pertemuan kedua. Iya, jadi jangan merasa sedikit. Karena belum bertumpuk ini. Istilahnya, alhamdulillah. Kita cukupkan kalau begitu. Subhanallah, hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.